Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang sekarang. Nah, perkenalkan di sini nama saya Azwar Ahya Nugraha dan di samping saya ada narasumber. Monggo Mas bisa perkenalan. Perkenalkan teman-teman sekalian dan Bapak atau Ibu dosen yang mengajar. Nama saya Nur Rohim, saya dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, semester 6. Pada podcast saya kali ini saya akan membahas mengenai tentang Islam budaya lokal yang menarik tema yaitu toleransi keberagamaan Sunan Kudus dalam dakwahnya di Kudus. Nah, pertanyaan pertama saya yaitu siapakah itu Sunan Kudus, Mas? Dan dari mana asalnya Sunan Kudus itu? Oke, baik dari saudaraan. Sepanjang yang saya ketahui dan menurut para kiai-kiai, Sunan Kudus itu berasal dari Palestina. Beliau itu salah satu penyebar ajaran Islam ya di tanah Jawa, di antara 9 kiai lainnya. Yang nama aslinya itu Ja'far Shadiq, seperti itu. Dan menariknya lagi, Syekh Ja'far Shadiq ini atau Sunan Kudus, beliau juga ketika kita mencari nasabnya itu nyambung kepada Rasulullah SAW, atau beliau ini masih min dzurriyyati Rasulillah, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu masuk ke Kudus itu pada tahun 1530, abad ke-16an lah. Dan waktu itu nama kota Kudus belum Kudus, namanya masih Tajuk. Seperti itu secara singkat. Berarti awal mula kota Kudus itu ya dari Sunan Kudus itu ya, Mas? Iya, dari Sunan Kudus itu, kemudian masyarakat mengapresiasi jasa beliau. Kemudian ada lagi saudaraan di ini. Beliau itu dulu tidak hanya alim ulama, tetapi beliau itu juga salah satu panglima perang di Kerajaan Demak, seperti itu. Beliau juga dikenal sebagai wali yang ahlul ilmi, artinya yang paling alim lah, seperti itu. Nah, mengenai dakwahnya Sunan Kudus di Kudus ini kan membuat akulturasi, Mas ya. Dari sebelumnya kota Kudus yang masyarakatnya itu mayoritas Hindu ya, Mas. Iya. Nah, dalam akulturasi budayanya itu menciptakan beberapa budaya tradisi Mas di Kudus, Mas? Ya tentu sangat banyak sekali ya rekan-rekan sekalian. Kalau kita membicarakan terkait bagaimana Sunan Kudus mengakulturasikan budaya antara budaya Islam dan budaya Hindu atau percampuran budaya ya teman-teman sekalian. Dulu sekali itu ketika Sunan Kudus datang, beliau tidak lantas langsung membahas terkait Islam, syariat dan sebagainya, tetapi beliau menyampaikan dengan cara yang anggun, dengan cara yang baik, dijelaskan hukum-hukum Islam. Bahkan kalau menurut cerita dari Bapak Dr. Ma'mun Mukmin itu, yang dosen saya di IAIN, beliau mengatakan dulu itu malah masyarakat itu, mohon maaf, payudaranya yang perempuan itu sampai terlihat. Dan akhirnya ketika itu diadakanlah perhelatan wayang kulit di Menara Kudus, yang mulai sedikit demi sedikit disuruh menutup aurat seperti itu ketika datang. Dan ketika mau masuk situ harus cuci tangan dan sebagainya. Tapi itu adalah malah wudhu yang diajarkan waktu itu wudhu, cuma beliau tidak membahasakan bahwasanya itu wudhu. Artinya kalau mau masuk langgar, mau lihat perhelatan ini ya harus wicik dulu seperti itu. Tapi isinya wudhu seperti itu. Berarti dakwahnya itu Sunan Kudus sangat perlahan dan bisa membuat masyarakat itu bisa mengikuti dakwahnya gitu ya, Mas? Iya, seperti itu. Di situ kan kemudian disampaikan nilai-nilai keislaman dengan cara yang baik seperti itu. Kalau saya boleh menarik lagi, itu ada satu hal yang sampai saat ini itu menarik.
terkait masalah penyembelihan sapi. Nah, ini kan di dalam agama Hindu, sapi adalah hewan yang dihormati. Dan bahkan kalau itu kita sendiri kan umat Islam punya budaya kurban ya, teman-teman sekalian. Tentu di sini kita sudah sering menyembelih sapi, tapi ketika saat Sunan Kudus datang, sosiokultural di situ tidak sangat menyembelih sapi. Dan Sunan Kudus tidak tidak kemudian menghiraukan masalah ini. Artinya dia menggunakan nilai-nilai Islam. Dan bahasanya itu, kalau yang saya pernah bertanya kepada Pak Yai itu, saya dan keturunan saya itu tidak boleh menyembelih sapi. Seperti itu Mas Aan. Jadi bagaimana dia Sunan Kudus ini sangat menjunjung tinggi. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Mungkin ini ada yang janggal ya. Kenapa kok menyembelih sapi kok gak oleh? Apakah ini kemudian menentang syariat? Oh, tentu saya tidak. Karena itu sebuah kalimat yang multi tafsir. Artinya kita umat Islam itu sapi itu hewan yang boleh kan, seperti itu Mas. Hewan yang boleh, halal, boleh dimakan. Nah, Sunan Kudus ketika itu bahasanya adalah aku dan anak turunku tidak boleh menyembelih sapi. Kalau beliau mengatakan aku dan anak turunku tidak boleh makan sapi, tentu beliau ini sudah menyalahi syariat Islam ya. Karena sapi hewan yang halal kan, seperti itu. Tapi karena beliau menggunakan bahasa-bahasa yang multi tafsir, akhirnya masyarakat kan menghormati beliau karena beliau Sunan Kudus itu menghormati apa yang dihargai oleh masyarakat. Jadi ini politisnya. Maksudnya tidak boleh menyembelih. Hanya saja kalau makan yang boleh tetap gitu. Makanya kalau di Kudus itu yang terkenal itu soto Kudusnya, karena dahulu kala kan tidak boleh menyembelih sapi. Itulah salah satu kearifan lokal, akulturasi budaya di Kudus ya. Sampai saat ini masih terjaga seperti itu. Ya, selanjutnya ini pertanyaan mungkin saya tadi lupa Mas. Mengapa didirikannya Menara Kudus itu Mas? Wah, ini sebagai ikon Kudus itu ya. Ini yang paling menarik, yang sering menjadikan para wisatawan berziarah di Kudus ya. Jadi ikon kota seperti itu. Itu sama lagi Mas An. Saya kira itu semua masyarakat Kudus Allah sudah mengetahui terkait akulturasi secara bahasanya, bangunan lah, secara arsitektur mohon maaf ya, arsitekturnya dikawinkan antara Hindu dan Islam seperti itu. Ini untuk apa? Ya untuk menarik tadi. Kemudian masyarakat Kudus, kalau misalkan ya Sunan Kudus membangun tempat peribadatan Islam secara langsung vulgar bentuk masjid seperti di Mekah Madinah seperti itu mungkin masyarakat akan asing ya, seperti wah ini bukan tempat saya, seperti itu, merasa asing. Makanya beliau itu dengan cerdas mengakulturasikan secara bangunan, secara isi bangunan. Bahkan kalau saya pernah baca itu ada beberapa titik wudhu yang digambarkan kebo itulah yang sesuai dengan kebudayaan Hindu. Seperti itu diakulturasikan hingga mereka mau ke masjid dan diajarkan ilmu-ilmu tentang keislaman, nilai-nilai keislaman ditanamkan di situ. Ya, mungkin dari penjelasan Mas Rohim ini cukup jelas. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa melihat video-video saya selanjutnya yang akan membahas tentang budaya lokal sekitar itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya pada keberagamaan budaya toleransi Kudus itu sangat kuat dulu. Berarti akulturasinya itu menimbulkan hasil yang baik gitu ya Mas. Jadi kita sebagai masyarakat Kudus sendiri tidak boleh melalaikan budaya-budaya lokal kita. Bagaimana itu caranya? Ya dengan mempelajari juga dan mengajarkan kepada anak cucu kita nanti. Ya mungkin sekian video podcast dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rohim. Ya, sama-sama Mas.